manusia itu cenderung kalau ngelihat orang tuh ngelihat negatifnya gitu. Walaupun dia punya 1000 kebaikan, satu kesalahan itu satu yang dilihat terus gitu ya kan. Telur itu baik kan, telur itu lebih besar sebenarnya daripada tai ayam gitu kan. Tapi yang dilihat orang tuh kadang tai ayamnya, karena tai ayam itu bau. Halo teman-teman, kembali lagi bersama kita di Triple B. Nah, hari ini buku apa nih yang dibahas? Hari ini kita mau bahas si cacing yang seri ketiga karya Jan Bram. Nah, hari ini kita ke cerita 93. Oke. Nah, hari ini kita mau ngomongin soal penghakiman. Di sini aku baca langsung aja kesimpulannya ya. Kita membiarkan satu bagian negatif masuk dan tidak mengacuhkan segala hal yang lainnya. Itulah penyebabnya kita menghakimi orang lain. Pernahkah Anda melihat atau memperhatikan bahwa telur itu lebih besar dari kotoran? Namun kita lebih memperhatikan kotoran, sebab kotoran itu lebih bau. Jadi manusia itu cenderung kalau ngelihat orang tuh ngelihat negatifnya gitu. Walaupun dia punya 1000 kebaikan, satu kesalahan itu satu yang dilihat terus gitu ya kan. Ya paham kan? Ketutupan gitu kan. Iya, Satu kesalahan. iya kayak yang di Ajan Bram bilang ini. Telur itu baik kan, telur itu lebih besar sebenarnya daripada tai ayam gitu kan. Tapi yang dilihat orang tuh kadang tai ayamnya, karena tai ayam itu bau. Sedangkan telur itu ya cuma begitu doang gitu, nggak ada apa-apanya gitu kan. Diambil udah selesai. Tapi begitu ada tai ayam, ih itu tai ayam bau banget sih, ih itu tai ayam jorok banget sih. Selalu yang dilihat tuh yang negatifnya gitu. Kalau orang baik sama kita kan biasanya cuma hanya sekilas doang gitu. Hmm. Kita udah ditolong orang gitu. Ya, paling kita bisa mengingat-ingatnya terus gitu kan. Tapi tiap orang ini ada kesalahan gitu, yang ibaratnya cuma sedikit aja, ya sama diinget-inget tapi lebih menyakitkan yang ini tadi, kesalahan itu tadi gitu kan. Iya, iya, iya itu karena dari manusianya sih. Mm-mm. Namanya manusia kan ya selalu melihatnya tuh Pada kesalahan. negatif gitu ya, selalu ngelihatnya ke yang negatifnya gitu. Lebih seneng gitu loh. Itu karena jiwanya, pikirannya itu nggak terlatih. Manusia itu hakikatnya dengki. Dan kalau itu nggak dilatih pikirannya, ya yang berkembang itu ya itu. Karena ya dunia ini adalah sumber kejahatan ya kan. Dunia ini kalau kita selalu melihatnya ke yang negatif, walaupun itu semua positif, tetap masih ada yang bisa diambil gitu negatifnya. Masih ada yang bisa dicela gitu loh. Meskipun itu emas yang bersinar bagus banget gitu kan. Tetap ada Tetap kotorannya. masih ada yang bisa dicela dari emas itu gitu loh. Karena emang ini adalah dunia gitu loh. Makanya kita itu dianjurkan supaya selalu berfokus pada pikiran yang baik gitu. Kita banyak meditasi, banyak merenung kalau di sini kan. Istilahnya selalu ingat sama kebaikan, selalu ingat sama yang maha mulia itu, Tapi sang seringkali pencipta. ibaratnya kita udah baik, udah itu, tapi seringkali ya tadi kan dinilai orang jelek gitu kan. Kayak gitu gimana itu? Ya udah, kita harus ikhlas. Intinya selalu kembali ke kunci nomor satu kehidupan kan. Selalu ikhlas. Jadinya makanya kita dianjurkan supaya selalu berdiam diri gitu kan. Istilahnya meditasi itu supaya kita tuh tebel gitu imannya, walaupun kita dicela kita nggak kena gitu. Kalau kayak yang waktu itu kita bahas kan, selama kita masih masih kena gitu kan kalau ditonjok, itu artinya kita masih masih di bawahnya dia gitu. Ya kalau kita udah tinggi, kita udah nggak selevel sama dia, ya udah kita nggak akan anggap gitu. Ya itu tadi intinya ikhlas. Kalau kita udah ikhlas, ya yang mereka omongin pun lewat-lewat aja gitu. Kita tuh nggak nganggep aja, nggak reken gitu lah. Udah lu ngomong ya ngomong aja, bukan bukan gue gitu. Gue nggak ngerti bahasa lu, so apa gitu.
Meski kita banyak kan yang ngejelek-jelekin gitu, tapi kita tetap harus berbuat baik gitu kan. Iya. Meski orang itu jelek-jelekin kayak kita kayak apa gitu, Mm-mm. entah kita udah baik sama orang itu tapi tetap aja dinilai jelek gitu, tapi kita ya udah hanya masa bodoh aja gitu, nggak usah diladenin gitu. Kalau kita ladenin mah kita ibaratnya sakit hati, Iya, benar. bikin berantem gitu kan. Mm-mm. Ya, intinya adalah selalu kembali ke kunci nomor satu kehidupan, ikhlas. Kalau kita ikhlas, ya apapun yang terjadi ke kita itu, tahu kan definisi ikhlas itu adalah menerima segala sesuatu sebagai ketentuan Tuhan gitu kan. Ya udah, kalaupun kita dicela, difitnah, ya udah itulah karmanya saya gitu loh. Kalau di agama Buddha tuh gitu. Itulah karma yang harus aku jalani gitu. Karena mungkin dulu aku pernah berbuat karma buruk nih. Jadinya inilah karma yang sedang berbuah nih, karma buruknya. Ya itu justru bagus kalau di agama Buddha tuh bagus karena itu mengikis karma buruk kita gitu loh. Jadi nanti sisanya ke belakang tuh nanti tinggal karma baiknya aja yang berbuah nih. Masa tua kita ya kita tinggal uncang-uncang kaki aja udah tinggal menikmati kehidupan yang baik gitu. Daripada nanti berbuahnya di masa tua kan karma buruknya malah kita lebih repot kan, lebih nggak terima gitu udah mah badan udah nggak lagi nggak fit gitu kan, masih harus menjalani karma buruk, ya itu kan yang namanya sengsara kan, sengsara di hari tua itu. Jadi intinya adalah ya udah, kalau kita nggak mau terkena sama hal-hal yang buruk seperti itu ya kita harus lebih banyak mengikis karma buruk mulai dari hari ini gitu, mulai dari masa muda supaya nanti karma buruknya di hari tua itu udah habis, kita tinggal menikmati masa yang tenang gitu. Caranya dengan banyak meditasi, banyak apa Ya, berbuat berbuat kebaikan. kebaikan ya, apa sih istilahnya berdana, menyumbang gitu. Ya, pokoknya seperti itulah berbuat kebaikan. Jadi ibarat kalau ada yang jelek-jelekin kita, meski kita udah berbuat baik, gak usah diambil hati, itu aja sih. Nah, demikian pembahasan kita hari ini. Semoga ada manfaat yang bisa teman-teman ambil. Terus ada video-video selanjutnya. See you next time.